Sorry tadi belum ketemu dokumennya simpan di mana. Nah, baik rekan-rekan sekalian gitu ya. Berbicara mengenai ketahanan pangan ya. Nah, ketahanan pangan ini kaitannya dengan apa ya? Dengan kekuatan sebuah negara gitu. Jadi kekuatan sebuah negara itu tidak hanya diukur dari kekuatan militernya. Nah, tapi bisa juga dilihat dari faktor-faktor yang lainnya, seperti halnya kesehatannya gitu, kesehatannya terus dan pangan gitu. Nah, pada pertama kita udah bahas mengenai bidang kesehatan gitu ya, Kang Lukman ya. Ternyata di bidang kesehatan pun Indonesia itu dari rumah sakit gitu ya, dari 1.000 penduduk Indonesia itu cuma ada 1 rumah sakit gitu. Jadi perbandingannya tuh 1 rumah sakit untuk 1.000 penduduk gitu. Nah, gitu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan pangan, teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya membahas ketahanan pangan ini sudah apa ya? Sudah merupakan janji kampanye Jokowi pas tahun 2014. Nah, jadi pada tahun 2014 itu dengan program nawacitanya, Bapak Jokowi itu ingin mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, itu program nawacita gitu. Sebentar ya, saya cari dulu ininya. Nah, itu program nawacita dari Bapak Jokowi gitu. Sharing screen. Benar, Kang. Ini datanya gimana sih hari ini ya? Simpan di memori. Sebentar. Sorry teman-teman, saya datanya dulu gitu. Nah, ya lah, kalau misalkan susah. Nah, ini gitu. Sorry, jadi diperlihatkan pakai laptop aja ya. Tadi nggak ketemu gitu. Nah, ini ada data pertumbuhan PDB tanaman pangan gitu ya. Nah, jadi pada tahun 2015 ini, PDB tanaman pangan Indonesia itu masih tinggi gitu. Nah, namun data itu semakin apa ya, dari tahun ke tahun itu malah semakin merosot gitu. Nah, bahkan di tahun 2018 gitu ya, ketika pertumbuhan ekonomi itu di atas 5% gitu, di atas 5%, yaitu 5,17% gitu. Namun PDB pangan hanya tumbuh 1,48%. Nah, artinya apa? Artinya itu tanaman pangan domestik itu secara gamblang dan secara jelas itu yang mengalami perlambatan gitu. Nah, ini. Oke. Selanjutnya ini melihat kebijakan pangan di era Jokowi gitu ya. Data ini dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, sebenarnya di tahun 2015 juga Pak Jokowi itu sudah terang-terangan gitu ingin swasembada pangan gitu 3 tahun ke depan gitu. Nah, namun pada faktanya ya bertabrakan sendiri dengan kebijakan yang dia buat gitu. Nah, pada tahun 2014 gitu ya. Nah, impor beras dari 2014 sampai 2018. Teman-teman bisa kelihatan nggak? Kurang sih. Paling begitu. Nggak bisa di share screen ya? Bentar kan, saya tuh nyimpen di dokumen, cuman pas nyari di sini tuh nyarinya di mana gitu. Saya nggak screen. Oh, ini ada di screen nih. Bentar. Wow.
Nah, udah. Kelihatan nggak? Nah, itu ada. Ada kelihatan. Nah, ini enak. Posisinya gimana? Aduh, sorry. Nah, udah enak ya? Oke. Halo? Ya, sip. Oke. Nah, ini gitu. Nah, baik, teman-teman bisa lihat dari data ini, data kebijakan pangan Jokowi gitu. Nah, mengenai impor beras itu dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, tahun 2017 sampai 2018 itu melonjak 311.051 gitu. Nah, naik sampai 2,25 juta ton. Nah, ini kebijakan pangan gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau impor sudah bertahun-tahun, maka ketahanan pangan Indonesia itu menjadi hanya besar gitu. Ya, serius enggak menjalankan program nawacita itu gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, terus ternyata Indonesia juga gitu mengalami ini sebelum pandemi yang Karena pecah-pecah ya? iya. Sama Dok. Suaranya nggak jelas. Out, Kang. Oh, suaranya nggak jelas. Ya, tadi ini ke out sendiri. Bentar, saya lanjutkan. Enggak, ini lagi biasa. Log out, oi. Jadi kalau isu dalam ketahanan pangan tuh apa sih, Kang Dodo? Itunya weh. Nah, ya, jadi ada angka gimana kan? Halo? Dilanjut? Halo? Ya, siap. Lanjut. Halo? Halo. Ayo. Ini ke logout sendiri, nggak tahu kenapa. Ke logout. Tapi Iya. masih ada di sini. Tiba-tiba Cek nggak kuotanya, ada. Bang. Hah? Cek kuotanya. Iya, kuotanya jangan ya. Nggak ada ya. Oke. Dilanjut ya. Sok, lanjut. Pokoknya kieu emang. Tahun Nyalse tekudu di share screen. Lamun misalkan sulit, nggak usah di share screen. Ini aja apa kira-kira sebenarnya kan sekarang kita ngebahas coba
ingin membahas apa tuh namanya tuh ketahanan pangan. Mungkin Ya, Kang. ini teman-teman ada yang masih rada blunder, apa sih ketahanan pangan itu gitu. Oh, gitu. Orang nah tiba-tiba ayah obrolan di bulan Ramadan, terus tiba-tiba bahas ketahanan pangan gitu naon gitu kan gitu. Jadi mungkin bro, hoyong dijelaskan bro, eta naon maksudnya ketahanan pangan teh nah jadi masalah. Coba cing. Eta we merenang dari situ dulu bro. Oh gitu. Ya. Ya. Jadi ketahanan pangan ini kaitannya dengan kebutuhan kebutuhan hidup gitu, kebutuhan hidup ya warga negara gitu, kaitannya dengan kebutuhan hidup warga negara gitu. Nah, Presiden Jokowi itu di awal pada saat bulan Maret itu mengatakan stok pangan kita. Ya. Iya. Halo. Ya sok. Ya. Ada apa? Jadi oke. Pada saat bulan Maret itu Pak Jokowi itu mengatakan pertengahan bulan Maret itu mengatakan bahwasannya kondisi pangan Indonesia itu aman gitu. Saya sudah cek di blog gitu. Nah, aman gitu. Nah, namun pada saat awal bulan Mei itu pada tanggal 2 Mei gitu. Nah, Jokowi itu mengatakan lagi gitu bahwasannya Indonesia ini akan mengalami defisit pangan gitu, akan mengalami kekurangan pangan gitu. Nah, sudah terjadi di beberapa provinsi yang mengalami defisit gitu. Nah, itu sih Kang awalnya gitu dari situ gitu. Oh ya, siap. Mungkin karena kita ngobrol biar hidup satu-satu ya, Kang Dodo. Jadi saya coba tanya dulu nih, di sini ada pemerhati media sosial, ada pemerhati opini sosial. Salah satunya ini mungkin ada Kang Ahmad official deh. Tingkat bro. Apa? Udah lanjut aja. Lanjut aja. Aku pemerhati dulu sekarang mah. Pemerhati mah kewe di medsos. Aina di dia ya. Belum kondusif nih, silakan aja, silakan duluan teman-teman yang lain dulu. Ki, mana Ki? Ya, mana we? Udah siap-siap, guys kawahan rek ngomong nih. Kumaha Ki? Daman. Nah ini teman-teman, Ricky ini sohibnya dulu tinggalnya di Lembang. Gitu. Ki, kumaha Ki? Ada komentar soal hari ini kita menghadapi pangan cenah. Ada suaranya nggak tes? Iya, Ada suaranya nggak? iya. Ada. Lanjut aja dulu dah. Lanjut aja nanti kalau udah ada pembahasan baru ditanggapi. Oh siap. Iya tadi ada pembahasan ini. Saya nggak kelewat tadi, audionya jelek. Oh gitu, siap. Gawan ada? Siap. Oke ya, terkait pangan. Saya baconya yuk ngobrol santai, nyalsanya. Nyalse. Oke, kalau tadi dengar dari Kang Dodo ya bahwasanya sebelumnya pemerintah itu telah menyatakan bahwasanya kondisi pangan itu dalam keadaan aman gitu ya. Namun akhir-akhir ini dikatakan bahwasanya ada kekhawatiran bahwasanya pangan itu defisit atau kekurangan. Memang kondisinya sekarang dalam menghadapi wabah itu kalau kita lihat bahwasanya hal yang paling pokok yang harus dipenuhi itu adalah memang pangan gitu ya. Apalagi situasi sekarang kan maksudnya di dalam pekerjaan itu banyak sekali para pekerja itu yang memang diberhentikan ataupun di PHK gitu ya. Jadi akan tetapi gitu ya, kebutuhan pangan itu harus tercukupi gitu ya, karena ya setiap manusia pada fitrahnya kan harus tetap memenuhi kebutuhan pokok, sehingga ini menjadi permasalahan gitu ya.
Nah, kalau saya lihat itu memang salah satunya ya di dalam menghadapi krisis itu seperti yang disampaikan minggu lalu dalam tulisannya Hilmi ya kalau nggak salah, bahwasanya solusi jangka pendek dalam menghadapi wabah itu adalah dengan ketahanan pangan, artinya menjamin kebutuhan pokok masyarakat itu terpenuhi gitu, sehingga pangan ini menjadi menarik untuk dibincangkan gitu ya, diperbincangkan. Nah, kalau misalnya terkait pangan itu, saya jadi keingetan apa yang disampaikan ini Menteri Luar Negeri Amerika, mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Henry Kissinger gitu ya. Kissinger atau Kissinger ya ngomongnya. Ya, bahwasanya Henry Kissinger mengatakan control the oil, you control the nation gitu ya, control the food, you control the people gitu ya. Jadi ketika kita itu mengontrol ataupun menguasai pangan, maka kita bisa mengendalikan masyarakat gitu ya. Karena ya pangan itu kebutuhan pokok. Nah di sini kita melihat bagaimana kesediaan dari pangan nasional kita gitu ya. Barangkali nanti Bang Dodo bisa mengirimkan datanya terhadap pasokan pangan gitu ya. Ya jadi itu hal yang harus dicukupi terutama di dalam mengatasi pandemi ini. Ya terlepas dari kebijakan impor gitu ya, bahwasanya kalau memang dikaitkan dengan swasembada, memang keputusan impor itu sesuatu yang tidak sesuai dengan program swasembada pangan. Katanya mau swasembada gitu ya, tapi ini kok malah impor gitu. Tapi kalau dilihat dari segi ketahanan ya impor juga itu bagian dari menyediakan pasokan gitu. Tapi jangan sampai terjadi ketergantungan saja supaya tidak dikontrol oleh negara lain ya. Bagaimana kalau misalnya kita nggak di stop misalkan impor dari negara lain karena negara lain juga kondisinya sekarang membutuhkan, itu bahaya juga bagi ketahanan pangan nasional. Makanya di sini saya melihat perlunya kebijakan ataupun yang dijadikan program itu benar-benar dilaksanakan ketahanan pangan ini. Ya, yang pertama tentu perlunya ada daripada pengoptimalan produksi pangan. Misalnya di daerah-daerah yang memang itu subur bagi tanaman padi misalkan ya, jadikanlah itu sebagai sumber lahan yang menghasilkan padi. Jangan sampai lahan tersebut digunakan malah untuk infrastruktur yang itu bahkan oleh yang kelola swasta gitu ya, infrastruktur, terus malah dibangun hotel, dibangun gitu ya, yang lain yang itu malah mengurangi dari lahan pertanian itu gitu ya. Bahkan kan sekarang ada rencana ya Pak Presiden tuh mau membuka atau mencetak lahan baru ya untuk persawahan. Ya, betul. Nah, itu kan, di sana tuh itu kan miris gitu ya. Maksudnya miris tuh ya kan dulu kita ya sampai sekarang sih negara agraris gitu, tapi masih kekurangan dalam hal ini gitu. Jadi di sini ada kesalah pengelolaan. Nah, itu yang pertama berarti bisa dioptimalkan lagi produksi dari pertanian kita. Jadi yang tadinya misalkan disepelekan ya, dari produksi itu malah mengutamakan impor, ya cobalah sekarang itu diefektifkan lagi gitu ya, terkait dengan produksi pangan di dalam negeri. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama itu memfokuskan lahan itu yang memang itu kebutuhan pangan untuk penghasil pangan, jangan sampai diganggu untuk hal-hal yang lain yang tidak berelasi dengan ketahanan gitu. Karena memang banyak yang jadi pusat hiburan atau lahan restoran gitu ya, ataupun yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya lahan yang sudah ada ini harus digunakan untuk intensifikasi lahan ya, atau ekstensifikasi lahan. Kalau intensifikasi lahan tuh bisa dengan
di lahan itu diproduktifkan gitu ya. Kalau tadinya misalnya hanya menanam padi, ketika panen ditanam tanaman lain yang memang kebutuhan bagi pangan nasional, misalnya jagung, misalnya ketika sudah panen tanam jagung langsung gitu ya. Jadi nggak ada waktu si lahan itu nggak produktif gitu ya. Ataupun bisa dengan tumpang sari gitu ya, ketika nanam pohon-pohon misalkan ya di sana tanamilah pangan gitu ya, tanaman pangan. Nah itu yang perlu dilakukan. Cuman di sini perlu adanya memang political will dari pemerintah sendiri untuk menjadikan program ini sebagai program yang memang diutamakan gitu ya bagi kelangsungan. Nah itu ya yang kedua. Yang ketiga barangkali saya teringat program Pak Presiden juga nih yang membagikan traktor, tapi nggak tahu sampai sekarang gimana hasilnya nih. Yang apa? Yang bagikan traktor tuh tahun berapa tuh? Pas zaman SBY atau zaman Jokowi? Yang traktornya ditarik kembali gak? Hah? Ya, yang pas habis membagikan lalu traktornya itu ditarik kembali. Ingat Nah gak? itu kan kontroversi gitu ya. Iya. Itu misalnya ya kalaupun misalkan ya yang ketiga itu ya harus ada bantuan dari pemerintah. Kalau misalnya sekarang rakyat itu kesusahan di dalam membeli pupuk karena harga pupuk yang mahal, ya cobalah gitu pemerintah kasih subsidi pupuknya lebih besar lagi gitu ya, supaya rakyat itu para petani gitu ya dengan mudah gitu mendapatkan pupuk, dan itu kan untuk produktivitas pangan itu sendiri gitu, sehingga ketika harga pupuk yang murah ini bisa membantu para petani. Ini jangan dijadikan komoditas lagi gitu ya. Jadi mengambil ya udahlah mumpung dibutuhkan jual mahal gitu. Petani kan kalau saya lihat juga di kampung-kampung itu memang permasalahannya itu di pupuk gitu ya. Para petani itu, terutama daerah saya gitu ya, memang pupuk yang mahal gitu, harus pakai urea, SP gitu kan ya, dan yang lainnya gitu kan. Ya, jadi itu menjadi beban gitu, sehingga kadang biaya untuk mengolah sawah gitu ya dengan hasilnya itu ya kadang pas-pasan gitu ya, bud gitu ya, ataupun malah kurang gitu, dengan apalagi dengan membayar tenaga kerja gitu ya, seperti yang mencangkul gitu ya, yang membajak dan yang lainnya gitu. Nah itu perlu memang sinergitas atau political will dari pemerintah untuk benar-benar menjadikan program ini sebagai program yang utama. Atau walaupun kan bisa banyakkan tinggi, saya nggak bacot. Itu ciri orang yang senang berdiskusi gitu ya. Jadi kalau udah ngomong teh lanjut terus ya. Aja kan dipotong tentang naon. Gue suka ngebacot ya gue. Oke. Itu dari Kang Egawan ya. Tadi membahas ya, menyinggung sedikit tentang bahwa untuk mempertahankan atau memulihkan ekonomi itu memang perlu mempersiapkan pangan gitu ya. Kalau sekarang sih betul. memang bukan hanya untuk mempertahankan pemulihan ekonomi gitu ya, seperti yang di artikel Hilmi ya. Tapi juga sekarang memang gimana lah caranya kita untuk bisa survive gitu ya, supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi saja dulu. Barangkali dari yang lain sebelum saya ke Kang Dodo lagi, sok dari Nimang. Jadi masuk. Akang dari pengurus Hilminya sendiri gimana nih? Ada kebetulan sekarang, Dr. Eka gimana? Sok aja ngikut. Ini oke, siap atau gitu mah. Dari Mas Arief ada? Videonya pada dinyalain ini teh. Salahnya. Komentar dulu terkait judul pada sore hari ini, barangkali ada yang sesuatu yang menarik gitu. Mangga. Boleh dinyalain atau ini videonya?
Saya mungkin masuk ini sedikit, mungkin Boleh, boleh, agak boleh. Mas Arif atau Kilo ya? ya terserah. Oh, Iki Halal lah. Oke, ada lagi. Ya, jadi gini, mungkin mohon maaf ya, saya mungkin baru kenal nih sama yang lain. Kenalan dulu kalau gitu. Nama saya Ricky, kebetulan sekarang lagi tinggal di Jakarta. Dulu saya tinggal di Ledeng karena orang tua orang sana. Gini itu aja lah perkenalannya. Kalau ngomongin pangan ini agak unik juga ya, karena mungkin kita bisa, mungkin teman-teman udah pernah bahas ini sebelumnya dengan tim yang lain, mungkin ada sumber-sumber yang lain, cuman saya nih mungkin bertanya-tanya ya, karena saya single fighter di sini, nggak ada teman, nggak ada apa, jadi bertanya-tanya tentang ketahanan pangan yang saat ini dan yang berkelanjutan, karena saya yang saat ini saya lihat di video-video di media sosial tuh ada beberapa yang surplus sayuran gitu, kan miris gitu. Sedangkan pemerintah sendiri import sayuran itu gitu. Jadi kadang ada miskoordinasi antar pihak dari apa namanya? Mungkin Kementerian Pertanian atau apa itu ya, yang mengurusin, mungkin yang di daerahnya masing-masing kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada miskoordinasi antar apa yang punya kebijakan gitu. Nah ini berlangsung bukan hanya di saat pandemi ini saja. Mungkin kalau yang apa namanya periodikal seperti Lebaran gini bisa kita lihat lah, paling hanya di sektor daging gitu-gitu aja sih. Kalau sayuran sih kayaknya sih enggak ya. Nah pada masa pandemi ini mungkin koordinasi tadi ya, yang kebijakan impor ini kadang nggak tepat sasaran gitu. Itulah alokasi anggaran yang kurang tepat. Itu mungkin saya juga ngelihatnya nggak ada teman diskusi kalau di sini gitu. Kalau mungkin teman-teman bisa ada inilah, saya juga bisa ada input, dan saya input sendiri paling dari media sosial. Nah kalau impor sendiri nih kadang jadi buah si malakama ya, karena saya beberapa teman saya di pertanian karena begini kondisinya, di kita ini masalah produksi ya, yang tadi sudah disinggung. Produksi ini cenderung lebih mahal daripada kita impor gitu. Jadi begitu kita produksi, misalkan ya bawang putih, ini bawang putih ya. Selama ini bawang putih kita impor dari Cina karena harga impor lebih murah daripada kita produksi sendiri. Nah ini saya langsung diskusi sama pihak dari Kementerian Pertanian ataupun dari pelaku sektor pertanian. Saya sendiri bukan dari pertanian gitu. Saya cuma bisa nanya-nanya. Nah jawabannya seperti itu. Jadi di kita misalkan dengan bibit yang sama hanya jadi 10 kilo misalkan. Sedangkan kalau dari impor dari Cina atau produksi di Cina itu produksinya lebih banyak gitu. Dengan pupuk yang sama, dengan entah tanahnya, entah orangnya. Kalau di kita mungkin petaninya yang kurang apa ya, maaf kalau misalkan kurang pendidikannya, iya, pelatihan teknisnya seperti apa. Nah mungkin itu yang disoroti teman-teman di Kementerian Pertanian. Saya juga di sini ada terlibat dengan teman-teman di pihak pertanian. Diskusi aja sih, ini ngobrolan di warung kopi lah sama mereka gitu. Jadi nggak resmi, tapi ya begitulah ironinya. Terutama bawang putih kita belum bisa produksi sendiri. Dari Kementerian Pertanian juga ada kebijakan bahwa kalau misalkan Cina mau impor ke Indonesia, itu minimal dia ngasih 5% bibitnya untuk ditanam orang kita. Tapi hasilnya beda sama yang dari Cina. Beda kualitas, hasilnya beda apa? Beda kualitas dan kuantitas. Jadi kalau hitung-hitungan secara kilogram akan rugi. Nah ini jadi buah si malakama bagi kita. Gimana nih teman-teman diskusiin ini? Saya juga ya emang gimana kondisinya begitu. Karena dari kita juga secara teknis kualitas petaninya
apa ya, kalau saya lihat sih orang Indonesia cenderungnya serakah ya, maaf ya, dari bawah sampai atas sama-sama serakah gitu. Jadi dari situ kadang-kadang petani dikasih pupuk ini yang subsidi ya, pupuk subsidi yang gratis. Enggak semua dipakai, sebagian dijual gitu. Itulah yang apa ya, miris lah di negara kita ini. Kejadiannya mungkin teman-teman bisa didiskusikan. Sistemik ya. Sistematis ini gitu. Kemudian pengendalian harga. Nah, pengendalian harga ini termasuk ya yang tadi saya bilang bahwa harga yang impor itu bawang putih itu harganya jauh lebih murah daripada kita buat produksi sendiri gitu. Kan miris jadinya, dibilang mengendalikan harga iya, tapi impor merugikan petani juga iya gitu. Nah, makanya ketika ada surplus yang kayak tadi di video-video kita lihat di sosial media, itu ya saya lihatnya ya wajar. Dari pihak daerah juga sama pusat tidak ada koordinasi yang jelas. Kemudian dari pihak apa namanya, dari kita pun tidak mampu memproduksi yang sebagus secara kualitas dan kuantitas yang diimpor dari Cina. Juga jadi buah simalakama bagi kita. Itu mungkin yang jadi sorotan saya, karena saya mikir sendiri di sini nggak ada teman diskusi. Apalagi lockdown begini mau kemana gitu. Terima kasih. Ya, Terima kasih. nah itu tadi dari Kang ya, ironi yang didapati ketika apa namanya tuh, ya mungkin permasalahannya bukan hanya di produksi, tapi memang ada pada pendistribusian juga ya. Jadi memang jadi tantangan tersendiri sih buat masyarakat mah, rasanya harus jadi seolah kalau rakyat kecil mah jadi kembali dipaksa untuk memahami terus gitu. Tapi memang itu juga kayak apa ya, yang kalau yang sayur ini ya, yang di Malang atau di Jogja atau di mana? Yang mana tuh? Nah, itu. Ya nggak, kurang tahu juga sih detailnya, entah itu video lama juga saya nggak tahu. Kita bawang. Oke, lagi kita bahas soal harganya. Barangkali di sini tadi ada apa? Pakar. Boleh Kang Arif, Mas Arif, ada juga Kang Igawan ya. Ada lagi yang mau berkomentar? Ini Kang Ramdan kemana gak? Boleh. Kang Ramdan ini bantu dulu keluarga katanya. Ada yang harus dikerjakan. Cuman titip pesan aja. Oh, jadi pamit duluan. Ya, pamit duluan. Oh ya. Ya ini sekalian saya artinya kalian nanti mungkin ditanggapi buat tanggapan yang lanjut. Sampai gue ironi ayah petani di Majalengka. Oh ini fakta, berarti fakta baru nih. Ironi ada petani di Majalengka, khususnya daerah Bantaruja. Mereka banyak yang panen khusus pangan beras, tapi mereka susah menjualnya saat kondisi corona. Beras banyak, nah ya kumaya. Beras banyak. Berarti sebenarnya kalau yang beras bukan cuma di Majalengka, kalau nggak salah Indramayu juga ya, Do ya? Iya. Beras banyak tapi susah menjual di saat kondisi corona. Nah, barangkali sok silahkan mau saya kembalikan ke Agut. Ya. Ya, sok. Baik, itu salah satu permasalahan internal dari petani ya. Selain dan ketika terjual itu harganya itu anjlok gitu kan. Misalkan sekarang tuh kondisinya lagi panen raya gitu di daerah ya Majalengka, Indramayu, itu lagi kondisi panen raya gitu. Nah, cuman kondisi lagi panen, tetapi harga jualnya emang itu sekitar ya 4.000-an gitu, 4.000 per kilo gitu. Nah, 4.000 per kilo ya, harga beras? Ya, Gabah itu. Harga gabah. Emang biasanya Harga gabah. Gabah ya. Iya, biasanya itu ya di atas 4.500, 50.000 ke atas. Nah,
gitu. Kalau sekarang itu ya 4.041 itu segituan. Nah, para tengkulak itu membelinya segitu gitu. Nah, kalau misalkan di Majalengka itu memang apa ya, susah untuk menjualnya gitu ya, karena memang kondisinya saat ini lagi panen raya gitu, panennya lagi berbarengan gitu. Nah, ya mungkin aja tengkulak itu belum nyampe ke sana gitu, belum sampai gitu. Nah, itu gitu. Tapi bukannya harusnya Gimana, Kang? bagus ya? Maksudnya beras jadi banyak, tapi kenapa di satu sisi Iya, malah merugikan petani? Itu kenapa bisa gitu ya? ya beras banyak gitu, tapi di satu sisi merugikan petani gitu, Kang. Kan Ya harusnya itu, berarti dari segi beras, oh ya aman nih gitu kan. ya, Kearti sih karena makin banyak barang, jadi makin makin murah gitu kan. Tapi dalam situasi seperti ini, apakah memang nggak dibeli sama pemerintah atau gimana? Buat cadangan beras atau gimana? Masuk Bulog? ya. Memang sih petani itu nggak seluruhnya itu menjual hasil panennya gitu ya, gabahnya itu. Nah, ada beberapa karung itu disimpan itu dalam bentuk gabah dan nantinya itu untuk digiling, berasnya itu ya untuk makan gitu, untuk bertahan lah, untuk makan ya sekitar 2 mingguan lah kayak gitu. Nah, eh, terkait dengan dibeli sama pemerintah atau enggaknya itu ya saya kurang tahu gitu, Kang. Yang penting petani itu biasanya itu menjualnya itu pada tengkulak. Nah, tengkulaknya itu dari gabah. Nah, dari gabah lalu dijual kembali sama digiling, dijual jadi beras, lalu dilempar ke pasar gitu. Nah, biasanya itu dikirimnya itu ke Jakarta seperti itu. Nah, itu gitu. Terkait dengan apa ya? Dengan hubungan harga beras yang banyak gitu lalu kesejahteraan petani itu beda soal tuh gitu, Kang. Perlu beli kebutuhan yang lain ya. Iya, soalnya kan petani itu hasil apa ya, hasil pendapatannya itu dari sawah gitu, dari petani aja gitu. Nah, sementara masa panennya itu kan sekitar 100 hari gitu, dari Bareng. tanam sampai masa panen. Nah, biasanya petani itu ya mencari modal itu atau untuk menutupi kebutuhan selama sebelum panen, mereka itu kebanyakan ya berhutang gitu. Cari modalnya itu dengan cara berhutang. Hutangnya di mana? Ya hutangnya ada yang hutang ke bank gitu. Hutang ke bank. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ini fakta di masyarakat di lingkungan sini ya. Nah, itu sampai hutang ke rentenir gitu. Dengan bunga yang sangat tinggi gitu. Coba. Nah, misalkan hutang ke rentenir ini fakta gitu ya. Hutang 100 juta gitu. Nah, dengan bunganya itu 1 tahun itu 4 ton gabah gitu. Bunganya itu 1 tahun 4 ton gabah. Nah, tadi harga gabah paling murah itu adalah 1 ton itu adalah 4 juta gitu. Coba bayangkan dalam 1 tahun ya bunganya itu 16 juta gitu. Bayang. Bayangkan. Nah, itu gitu. Jadi itu salah satu permasalahan dari petani gitu ya. Gitu. Ada lagi Kang Lukman yang mau ditanyain? Ya, tadi saya ini dapat ada private message. Maka untuk saya selang dulu ya Kang Dodo. Siap. Pak Ahmad, monitor Pak Apa Ahmad. ya? Apa? Gimana? Aduh, sekarang mah kita mah ngelus dada aja sambil zikir supaya tenang. Aktifin atau biar teman-teman yang lain bisa ngelihat yang mana nih bisa ketemu di jalan nanti kan. Oh, Pak Ahmad. Siap, sebentar.
Oke, komentar terkait apa? Terkait pangan. Tadi katanya mau sedikit berkomentar juga. Gimana? Biar seru lah ini Ya, obrolan. seru ya. Siap. Tunggu sebentar. Kita mau modenya 2 layar. Oh, siap. Sir, senyum-senyum wae, Sir. Kang Wawan, kumaha? Kondisi aman? Ya, Kang Wawan. Kemarin ditunggu-tunggu sama saya nggak ada, Kang. Kirain teh kemarin bakalan join. Nah ini Pak Ahmad udah siap nih Kang. Oh, udah siap. Oh, Kang Wawan nanti setelah ini komentar ya Kang Wawan. Kang Sony nih udah siap nih. Oh, udah lower hand berarti siap komen ya. Bentar, satu-satu. Tok, Ahmad Hidayat official, silakan. Pengen dengar nih gimana pendapatnya. Masya Allah. Ya, nepangkeun nami Abi Ahmad. Aslina di Garut, kami di Bandung. Wih, asik. Pasnya. Nepangkeun. Ya, tadi bagus. Tapi gini, saya ingin memulai dengan solusi aja. Di saat seperti ini, pasti imbasnya adalah yang paling berpengaruh terhadap kondisi seperti ini. Pertama, kesehatan. Kedua, pendidikan. Tiga, ya ekonomi atau pangan ya. Nah, pertama untuk pangan dulu. Ya, saya ingat pesan dulu salah satu guru ya, namanya M. Nasir. Jangan sisakan satu jengkal pun tanah yang di depan rumahmu tidak ditanami apapun yang bisa ditanam. Jadi apapun sejengkal apapun ya tanah yang kosong kita manfaatkan untuk menanam supaya kita bisa menuai agar tidak kekurangan pangan itu sendiri. Artinya ya pesan buat kita ya. Saya sendiri di Garut sebetulnya nggak punya tanah, tapi saya tanya ketika ada tanah yang mau dijual, saya tanya ke pemiliknya, ini mau dijual, kapan lakunya? Sudah ada laku belum? Saya tanya, lalu setelah itu bagaimana kalau saya garap, lalu nanti hasilnya dibagi 2 atau 60%, 40% gitu. Akhirnya mereka menyepakati. Nah, seperti itu. Jadi, alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan di sana, di Garut, untuk menanam seperti itu, untuk mempertahankan pangan mandiri, tanpa tergantungan sama pemerintah. Itu ya, solusi kecil ya, sederhana mungkin, tapi ya lumayan manfaatnya, dampaknya luar biasa. Sampai sekarang orang tua di kampung sana masih bertahan tanpa ada embel-embel bantuan-bantuan yang hanya sedikit dari pemerintah ya. Nah, terus lanjut ke mengomentari dulu ya, teman-teman tadi ada yang bilang tentang bawang putih, bawang merah, impor dari Cina. Pemerintah bicaranya membandingkan kalau yang impor itu lebih murah dari yang produksi di sini. Kita produksi orang Lembang, produksi orang Ciwidey atau Garut. Nah, itu alasan aja pemerintah supaya pemerintah mengeluarkan untuk mengalokasikan dana untuk ada impor barang gitu. Jadi ada bisnis biar kita menghasilkan uang nih gitu. Buat mereka yang di parlemen. Jadi ini pesan sedikit banyak saya suka ngobrol sama mantan anggota parlemen ya. Kebetulan ayah angkat saya anggota parlemen tahun 99 sampai 2004. Jadi tahu 85% uang kita ini muter di Jakarta. Di daerah hanya 25% sampai sekarang. Benar. Nah, kemudian pendidikan ya udah itu mah udah jelas, kita sama-sama sehari-hari sama Pak Lukman itu
praktisi pendidikan di SD. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar kita tahu. Ya, karena kalau untuk kesehatan banyak yang bohong ya, dari atasan, dari bawahan sampai ke atasan. Maksudnya gini, dunia kesehatan tuh kebanyakan apa namanya? Ya kebanyakan bohong, jujur aja. Kenapa? Yang saya alami, contoh kecil yang saya alami gitu. Saya sakit, ketika saya sakit itu saya nggak cukup ambil dokter satu, dokter umum aja. Saya ambil dokter 4. Dan sebagai pembandingnya, satu di antaranya adalah dokter yang ahli tibun nabawi. Nah, seperti sekarang contohnya lah seperti Zaidul Akbar ya, yang sudah ngetren. Nah, seperti itu ya, saya ambil satu dari 4 dokter itu. Nah, dokter yang dari umum itu, dari rumah sakit, dari klinik, dari apapun itu kebanyakan satu memponis, menjas terus betul-betul ngancam terus. Tapi kalau yang masuk ke dokter yang ahli tibun nabawi, wah itu luar biasa. Jadi ilmu psikologinya ada, ilmu kedokterannya itu sendiri ada. Nah, itu ya kesehatan. Kembali lagi ke pangan. Jadi Halo, Pak Ahmad, ada suaranya? ya halo. Bentar. Oh, siap. Ya, sesuai data aja itunya bicaranya. Nggak mau ngarang sendiri. Oh, siap lah. Bagus. Ya, jadi, nah ini Kak, saya pernah kenal sama salah satu mantan cabang Bank Syariah Mandiri di Bandung. Hmm. Nah, sekarang beliau tuh Kepalanya menjabat sebagai gitu? salah satu, Kepala cabang. apa? Ya, kepala cabang Bank Syariah Mandiri Dago. Oh ya. Tapi ini rahasia nama orangnya siapa. Nah, jadi pernah ngobrol gini. Jadi kebetulan beliau tuh sekarang menjabat sebagai apa sih namanya tuh? Lihat. Komisaris pedagang di Kota Bandung. Jadi gini, masyarakat untuk menjual hasil produksinya itu sulit. Kenapa ya? Karena dikendalikan sama ahli-ahli dagang di Indonesia itu sendiri gitu. Supaya nih bisnis saya dari luar negeri itu laku gitu. Jadi permainan Iya. orang-orang atas. Iya. Kemudian satu lagi. Kenapa? Nah, tadi lanjut lagi ke bawang putih yang dijual murah dari Cina, sedangkan di bawang putih di Indonesia mahal. Itu satu, orang Cina berkorban untuk menjual murah supaya komoditi dari Cina itu terlaku jual ke luar negeri gitu. Ada pikiran sana nggak teman-teman? Gitu ya. Iya, mereka itu berani berkorban menjual murah supaya komoditas dia tuh barang dari dia tuh kejual semuanya. Ya berarti enggak, produksinya pun memang bagus sepertinya. Ya. Iya, selain itu pun yang meningkatkan produksinya itu sendiri. Produksinya memang bagus. Cina memang bagusnya tuh mereka main-main di pangan. Jadi yang dijual sama Cina tuh ke negara-negara lain tuh selain alat industri ya. Salah satunya itu juga ada bagus. Nah, itu mungkin ya. Nah, adapun kita sebagai orang kampung misalnya ya, kita hanya bisa bertahan hidup dengan apa yang kita tanam, ya kita panen, ya kita makan, gitu aja. Adapun yang dari supplier disuplai dari kota atau dari pusat, itu sebetulnya hanya di kalangan untuk orang-orang yang tidak menanam kayak saya aja gitu. Hanya di kota tinggal terus ya. Tapi saya pribadi masih disuplai sama orang tua di kampung yang nanam hasil tanam sendiri gitu, bukan beli. Jadi supaya
muternya gitu aja daripada muternya dari luar negeri ke Indonesia. Lebih baik muternya gitu, dari kampung kota aja. Itu mungkinnya sederhana dari saya. Sebetulnya masih ada data, tapi silakan mungkin takut terlalu lama dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan mungkin menjadi inspirasi ya. Atau jadi mikir sedikit ya. Ya. Makasih Pak Ahmad. Memang saya pun setuju sih ya. Dan untuk kita supaya kita itu bisa mandiri sebetulnya mah memang permasalahannya kan selain tadi produksi ya, gimana caranya orang yang sudah memproduksi itu bisa dihargai lah ya. Bahasa nama. Jadi orang teh petani teh dihargaan. Akhirnya gitu kan sebetulnya kalau kita lihat petani-petani di luar negeri itu justru mereka tuh orang-orang yang sukses gitu kaya karena dia sebetulnya ya mungkin selain mereka punya lahan ya, mereka tuh ya sekali panen teh sampai bisa berapa keuntungannya bisa banyak gitu. Cuma kan memang ironisnya tuh justru hari ini petani di kita tuh jadi pekerjaan yang ya punten-puntennya dianggap remeh, padahal tanpa petani kita siapa tuh gitu ya, tanpa petani kita siapa gitu. Dan seharusnya petani itu memang profesi yang ya sejahtera lah gitu ya, apalagi untuk negara padat penduduk seperti kita gitu. Dulu Jawa itu jadi sumber penghasilan pangan gitu. Nah memang sekarang ya karena kesalahannya sebetulnya bukan karena hanya kesalahan dari sisi petaninya ya, tapi dari birokrasi sih sebetulnya ya, dari regulasi juga. Nah ini mungkin saya coba ke Kang Sony dulu, yang dari tadi udah ngangkat tangan. Gimana Kang Sony, ada... Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Ya. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ini mungkin ya, Sony lihat dulu dari Amerika, karena nanti ujungnya ke pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan mengenai pihak swasta. Nah, di Amerika itu, mungkin ini lebih kepada peternakan sebenarnya. Pada Amerika, juga pernah saya lihat sebuah film yang berjudul Eating Animal. Itu dimana film tersebut Eating Animal. Eating Animal. Nah, itu. Jadi bagaimana para peternak di Amerika Serikat itu, mereka kalau dikatakan sejahtera sih sejahtera, tapi ada suatu permasalahan yang dimana mereka itu enggan untuk bekerja sama atau menyuplai kepada perusahaan swasta, karena di dalam perusahaan swasta itu adanya mafia seperti itu. Misalnya kita kan pernah di isu yang sangat viral pada udah lama sebenarnya yang terkait penyiksaan terhadap hewan-hewan di perusahaan. Kayak kalau di Amerika banyak tuh babi-babi kan, mereka tuh produksi daging babi terbesar mungkin ya. Nah itu ternyata di dalam perusahaannya itu banyak sekali penyiksaan terhadap hewan. Nah mungkin berkaca dari korporasi tersebut, permasalahan di korporasi di Amerika, apakah di Indonesia sendiri juga permasalahan tersebut, khususnya dalam bidang pertanian ya, agraris, juga ada permasalahan yang berkaitan dengan tadi kesulitan dalam pemasaran, juga terkait penjualan lah tadi ya, terkait penjualan dari pertanian tersebut. Nah, mungkin solusi dari saya pribadi mungkin ya, tadi pertanyaannya ya, kamu Lukman, gimana pertanyaannya? Sekarang solusi yang saya tawarkan mungkin untuk pertanian sendiri, para petani memang sejahtera ya, tadi saya jelaskan, mungkin lebih kepada set reminder sebenarnya kepada diri kita semuanya. Misalkan kalau kita gak punya lahan, kita bisa memaksimalkan tadi kata Pak Ahmad Hidayat, kayak membuat tanaman-tanaman, apalah sayuran yang bisa ditanam di depan rumah, hidroponik juga bisa. Untuk petani sendiri, karena di daerah Boyolali atau daerah mana gitu di Jawa Tengah, mereka membuat mina padi. Jadi selain mereka menanam padi, juga dibuat seperti tambak ikan. Tambak ikan gitu. Ya, tambak ikan. Iya. Nah, jadi penghasilannya itu mereka dapatkan dari pertanian juga, dari penjualan ikan juga. Wah, itu sangat luar biasa lah. Harusnya bisa dicontoh gitu untuk seluruh pertanian yang ada di Indonesia ini. Dari Sony sekian, teman. Terima kasih Kang Sony. Luar biasa insight-nya.
Ini berarti kita udah ada sebetulnya ya ini ya terkait pangan ini memang mungkin buat kita orang-orang bawah gitu ya. Kita mungkin bisa melihatnya karena tanpa ada kepentingan atau apa gitu ya. Jadi rasanya nah sih pemerintah teh apakah memang regulasinya yang memang sulit gitu atau memang karena kepentingan teh yang main. Jadi seolah-olah untuk memaksimalkan lahan dan sebagainya itu sulit gitu ya. Beberapa waktu lalu sempat diangkat juga di Ngopi ID. Soal ini agak lucu. Saya izin ini dulu ya. Sambil ikutan nanti lah. Jokowi gitu minta ada pembukaan lahan baru gitu ke BUMN gitu ya. Jadi kayaknya begini, ini kayaknya tuh kok dulu kemana gitu, tol ya ngelibas lahan gitu kan, lahan pertanian, tol ngelibas lahan. Bahkan kan sampai ada pengakuan dari salah seorang petani padi ya, yang dia gara-gara ada proyek tol itu sistem air jadi susah gitu. Jadi untuk irigasi jadi sulit gitu ya. Ya dia gagal panen dan sebagainya gitu. Jadi betapa kita tuh melihat bahwa sebelum jadi artinya gini, isu soal ketahanan pangan itu tuh sudah jadi isu lama lah gitu ya dari dulu gitu. Nah, dan sekarang kita mulai merasa gitu kalau tol yang dibangun presiden, kemudian bandara itu ternyata tidak berdampak positif untuk rakyat gitu ya. Rakyat mah tengah ada kanuangan aspal gitu. Terangnya dan buktinya dengan beas itu pokoknya acaranya beas tersedia gitu ya, gula bisa murah gitu kan. Ya. Iya, karena salah satunya ya di penanganan pangan ini. Jadi ada regulasi undang-undang, saya lupa undang-undang tahun berapa, cuma jadi gini, kesepakatannya tuh, kalau kamu mau bikin pabrik, maka sebetulnya setiap perusahaan gula misalkan ya, perusahaan gula itu wajib, dia itu punya lahan produksinya sendiri. Jadi ya kalau sudah 2-3 tahun beroperasi, dia tuh harus punya lahan perkebunannya sendiri gitu. Tapi yang terjadi, gitu ya, selain permainan di pasar, perusahaan-perusahaan itu sudah berapa tahun operasi, tapi dia nggak bikin perkebunan, gitu. Dia tidak membuka lahan. Yang artinya, dia untuk mendapatkan gula mentah itu dari mana? Impor, gitu. Jadi dia pasti haruslah mengusulkan untuk impor. Ya, kalau impor akhirnya, makanya ini yang menjadi penyebab kenapa impor itu selalu besar, gitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi pasokan petani kita itu, produksi gula petani tebu kita itu tidak mencukupi gitu kan, ya otomatis karena di satu sisi sawahnya dipakai buat ngebangun pabrik-pabrik gitu kan, orang yang punya perusahaan ini diminta buat buka lahan baru itu tidak dilakukan, akhirnya produksi terus menurun gitu ya, mau nggak mau akhirnya. Jadi ini salah satu aja ya dari gula gitu. Nah ini itu barangkali ya. Ya. Selamat datang Mang Daher ya, yang baru bergabung juga dengan kita. Ini kita ngomongin pangan nih sekarang. Kalau kemarin ngomongin ekonomi, sekarang kita ngomongin pangan. Barangkali mau ada yang disampaikan? Ini biasanya punya poin yang menarik aja Kang Daher teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Punten pisan ya namanya gabung. Tesawios. Baru gabung, tadi baru beres lihat PSBB yang terus meningkat geningannya. Oh iya, gimana itu teh? Badai damai lah. Badai damai. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kumaha, Dari judul tadi apa tadi agraris? Ironi negeri agraris, masalah ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan. Ya. Alhamdulillah nih makin menarik aja di Kopi ID ini.
dari kemarin sempat dibahas, ya sempat disinggung juga kan masalah ini. Dari awalnya COVID-19 terus pandemi juga. Keuangan. Ya lah. Tapi poinnya gini aja, dari beberapa yang telah dijalani, terus ini jadi asa Rocky Gerung hari terakhir gitu. Halus. Poinnya gini aja kan. Dari beberapa program yang kemarin, warung online. Warung online. Itu sebenarnya salah satu daripada ketahanan pangan dan ekonominya secara kerakyatan. Alhamdulillah Kang Lukman ini sebenarnya programnya udah punya nih, apalagi dibicarakan kayak gini di publik gitu. Tinggal pelaksanaannya aja seperti apa. Terus keduanya kalau masalah agraris, pertanian segala macam, dan memang kita negaranya negara agraris, cuman nih anak-anak mudanya mau diagrariskan apa mau dibegitukan saja agrarisna gitu. Disia-siakan ya. Apa mau aja jadi semboyan aja nih negara kita negara agraris. Ketahanan pangan jadi nomor satu sekarang, jadi nomor satu dan jadi banyak dibicarakan oleh elit politik kita. Terus juga menjadi poin yang sangat penting dalam beberapa wacana kemarin juga sempat kita ada pertemuan juga dengan yang lainnya, dengan komunitas yang lainnya. Mereka mengeluhkan tentang masalah bakti sosial awalnya gitu. Terus kita ajak juga mereka untuk kolaborasi dengan kita, ya alhamdulillah sampai saat ini jalan Kang. Bakti sosial yang coba untuk kita kembangkan langsung ke masyarakat gitu. Alhamdulillah jalan. Nah mudah-mudahan di kota lain juga, khususnya di Jawa Barat, nggak perlu kita harus meminta izin lagi, nggak perlu kita harus meminta lagi restu dari TRW atau lurah setempat atau kecamatan setempat, cukup memberitahukan aja kegiatan positif kita. Sebenarnya itu Kang. Jadi kalau kita bicara agraris ini agak luas oge-nya Kang Lukman. Luas oge, terus nanti ketahanannya seperti apa, sistemnya seperti apa, keuntungannya juga seperti apa, kerugiannya juga seperti apa. Sebenarnya ini udah sangat lama dibahas. Pada zaman Pak Soeharto mungkin masih pada ingat nih. Dulu ada kelompok capir di TPRI. Kumaha tah? Baru tahu siapa? Oh, berarti sama, saya juga udah masih muda Kang sebenarnya. Jadi dulu di TPRI itu hari Rabu, kalau nggak salah hari Rabu jam 8 malam sampai jam 10 malam itu ada acara kelompok capir yang diadakan oleh presiden kita dulu Pak Harto. Itu tatap muka langsung, tanya jawab langsung dengan para petani. Nah, untuk apa? Untuk mensosialisasikan juga dulu itu programnya koperasi Kang. Pada zaman Pak Harto. Nah, selain daripada keluhan yang secara langsung dari petani ke presiden, tatap muka langsung juga ada program-program yang lainnya. Itu tergerus lagi karena ada koperasinya nih. Ada koperasi. Makanya muncul sekarang dengan namanya koperasi AMOK atau ABK atau apa. Cuman sistemnya memang nggak jalan. Yang pada akhirnya itu mah bukan untuk para petani gitu. No akhir-akhirnya riba gitu tadinya. Kan ini tanah ini tuh. Keyboard itu. Oke, enak lang lebih lengkap, enakan bersuara jadi bagus. Pasti atau bagus. Bersuara. Boleh lanjut Bang. Oke, bisa teman-teman tadi gitu. Halo. Halo. Ya, halo. Ya gimana tadi? Kalau
secara garis besar seperti itu, Kang. Nah, situasi dan kondisi saat ini yang sering dibicarakan elit politik adanya ketahanan pangan. Betul apa yang sedang kita diskusikan saat ini. Cuman kondisinya sulit, Kang, kalau terus diskusi gitu. Nah, poinnya bagaimana caranya kita juga turun langsung ke para petani, para pelaku di bawah. Kalau bicara masalah ini sudah sangat mengakar, dari tengkulak, dari masalah koperasi, dari masalah bagi hasil, masalah pembiayaan, dari masalah juga pupuk, bibit, itu menjadi kondisi yang nggak bisa dilepaskan. Nggak bisa dilepaskan dalam situasi dan apalagi lagi dengan COVID-19. Oke, kalau gitu kita pulang. Dengan pandemi corona ini gitu, Kang. Sementara demikian dulu lah. Siap. Ya. Atur nuhun, Mang Daher sebagai Sami-sami. Oke, atur nuhun Akang. Ya. Praktisi nih mah. Kita mungkin kembali dulu ke Kang Dodo ya. Kang Dodo gimana Kang Dodo menanggapi nih tadi dari teman-teman banyak insight meren ya. Luar biasa nih yang tergabung di diskusi hari ini, banyak sekali komentar. So Kang Dodo silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Nah, kenapa ya gawan itu? Oke, baik teman-teman gitu ya. Tadi banyak sekali masukan gitu dari teman-teman gitu ya. Ya benar gitu, bahwasannya permasalahan petani itu emang sangat banyak sekali gitu. Seperti halnya kalau misalkan kita turun langsung gitu ya, menanyakan kepada petani gitu. Permasalahannya ya nggak jauh-jauh dari seputar pupuk, dari irigasi gitu. Nah, irigasi, terus kekeringan gitu. Dan kalau banjir biasanya kebanjiran. Nah, itu adalah permasalahan petani yang di lingkungan saya gitu kan. Kalau yang saya lihat itu seperti itu. Saya lihat dan saya tanyakan langsung. Nanyanya ke siapa ya? Nanyanya ya ke orang tua gitu. Kebetulan orang tua petani gitu. Nah, gitu. Nah, Kang Lukman, memang ini tadi Kang Lukman sedikit menggambarkan gitu bahwasannya pemerintah ini ironi juga gitu. Di satu sisi ingin membuka lahan sawah yang baru gitu. Lantas kemarin kenapa gitu bangun jalan tol itu kan itu kan ini mengalihfungsikan lahan gitu. Harusnya tadinya lahan itu lahan pesawahan jadi berubah jadi jalan tol gitu. Nah, ini Kang data dari 2013 sampai 2018 gitu ya. Nah, ini ada seluas 181 hektar. Nah, 10 kabupaten kehilangan sawah terbesar gitu. Di antaranya Banyuwangi gitu. Nah, Banyuwangi itu kehilangan lahan sawah itu 21.730 hektar gitu. Bandung 9.374 hektar gitu. Dan Serang 7.713 hektar gitu. Nah, itu kehilangan lahan sawahnya gitu. Kehilangan lahan sawah dan diganti sama jalan tol gitu. Nah, itu gitu. Terus ini gitu. Dari sisi petani juga itu, petani di Indonesia itu rata-rata memiliki 0,8 hektar gitu. Nah, itu petani gitu. Itu di rata-rata ya, bukan disurvei satu orang gitu. Karena memang ada satu orang itu menguasai lahan sawah itu bisa nyampe 20 hektar gitu di kampung itu. Nah, gitu. Nah, terus dari segi petani gitu, dari petaninya sendiri, itu angka petani itu yang kerja itu di atas 40-an, Kang. Rata-rata orang yang sudah tua semua gitu. Nah, generasi mudanya itu kemana? Generasi mudanya biasanya lebih ke buruh bangunan biasanya tuh. Nah, bahkan lulusan IPB sendiri gitu ya, saya dengar itu lulusan IPB itu mereka banyak juga yang kerjanya ke bank gitu. Ada teman-teman dari IPB itu gitu. Nah, itu gitu. Nah, lalu untuk mengatasi pandemi ini gitu, untuk mengatasi defisit pangan saat pandemi itu, pemerintah itu malah membuka lahan sawah sekitar 900.000 hektar gitu di Kalimantan.
di Kalimantan Tengah. Nah, itu lahan gambut gitu. Nah, dan pemerintah sudah mempunyai 300 hektar gitu. 300 hektar dan itu sudah siap gitu. Nah, kurang lebih 200 hektar itu sudah dikuasai sama BUMN gitu. Nah, tentu membuka lahan sawah itu ya tentunya menuai kritikan juga gitu Kang. Apalagi pada saat zaman Pak Harto itu ingin membuka lahan sawah sekitar 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, di lahan gambut. Nah, dan itu hasilnya apa? Dan hasilnya ya gagal total gitu. Nah, tampaknya pemerintah nggak belajar ke sana gitu. Nah, ditambah lagi Kang Lukman gitu ya, tambah lagi ketika ingin membuka lahan sawah di lahan gambut itu nggak gampang gitu. Itu membutuhkan waktu 3 tahun lebih gitu. 3 tahun, bahkan bisa sampai 12 tahun untuk membuka lahan sawah di lahan gambut itu gitu. Nah, belum lagi kondisi lahan gambutnya seperti apa gitu. Yang namanya padi itu kan nggak bisa ditanam dalam kondisi sawahnya selalu tergenang air gitu. Nggak bisa ditanam. Nanamnya gimana kalau sawahnya itu penuh dengan genangan? Nah, itu gitu. Nah, jadi alih-alih memberikan solusi malah menambah masalah baru gitu. Coba kalau misalkan oke, terbuka 300 hektar gitu. 300.000 hektar di Kalimantan gitu. Nah, lantas siapa yang mau mengurusinya gitu. Nah, tentu kan itu kan membutuhkan banyak gitu. Misalkan yang 1 hektar aja itu membutuhkan orang 2 sampai 3 orang gitu. Nah, ini 300.000 hektar gitu. Berarti butuh berapa orang? Ya minimalnya 300.000 lagi gitu. Nah, itu gitu. Ya. Enggak, dari teman-teman yang lain dulu ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Kang Dodo. Luar biasa, mantap. Jadi memang persoalannya bukan hanya masalah tidak bisa membuka lahannya itu ya. Iya. Ada juga banyak kasus-kasus pemerintah di masa lalu yang mencoba untuk membuka lahan, toh akhirnya gagal juga. Salah strategi sebenarnya. Ini saya dapat private message dari Mas Arief, tapi kayaknya lebih baik Mas Arief langsung lah yang menyampaikan. Pak Lukman. Halo, Pak Lukman. Ya. Ya, punten ini saya disuruh dulu sama ibu saya untuk memberi gas. Biasa. Maka besok pamitan. Aduh, mohon maaf ini semuanya ini. Ya. Tadi pesannya. Ya. Harus patuh. Iya, benar. Ya, Kang Dodo, tenun Kang Dodo. Siap. Suganten naon. Ini poin-poin dari Mas Arief kayaknya lebih afdol kalau disampaikan sendiri lah, jangan sama saya ini mah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan. Maaf ya, ini cuma sekedar masukan saja. Ada beberapa hal yang akan disampaikan, terutama terkait ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu sebenarnya ada istilah lain, yaitu kedaulatan pangan gitu. Ketahanan pangan itu bisa dilakukan dengan cara impor juga sebenarnya. Tapi kalau kedaulatan pangan itu sebenarnya berarti di satu negara itu sudah swasembada pangan gitu. Nah, swasembada pangan itu berarti otomatis si rakyat itu akan terjamin kebutuhan pangannya. Seharusnya sih seperti itu. Seperti halnya misalkan yang di Thailand gitu, yang ada yang swasembada beras. Tapi kenyataannya di Indonesia ternyata banyak kartel, banyak mafia gitu. Mafia inilah yang bermain gitu. Sebenarnya karena kontur negara kita Indonesia itu negara agraris juga negara maritim juga ya. Itu sebenarnya kedaulatan pangan bisa tercapai gitu ya. Asal bisa menerapkan politik yang bagus dan baik.
beberapa masalah yang saya tahu ya. Ini ada beberapa tulisan masalah terkait tentang ketahanan pangan ya. Tapi saya berusaha untuk di persempit di masalah pertanian saja ya. Ada beberapa hal ya yang menjadi masalah lahan pertanian di Indonesia itu. Yang pertama adalah luas kepemilikan lahan petani sempit sehingga sulit menyangga kehidupan keluarga petani. Yang kedua, produktivitas lahan yang menurun terus akibat intensifikasi berlebihan dan penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, sehingga beberapa hama atau serangga itu resistan gitu ya, resistan tahan terhadap kimia semprotan ya, disinfektan gitu ya. Dan pupuk kimia pun menggerus produktivitas pertanian. Tanah itu ketika digunakan pupuk kimia secara berlebihan, itu produktivitasnya akan menurun. Yang ketiga, terjadinya alih fungsi atau konversi lahan yang tambah besar untuk keperluan non-pertanian. Bisa jadi buat industri atau pabrik atau pemukiman. Yang keempat, belum optimalnya implementasi pemetaan komoditas terkait dengan agroekosistem. Yang kelima, masih banyak lahan yang tidur atau idle land gitu ya. Nah, ini beberapa hal nanti bisa di-share juga sama Kang Lukan ke teman-teman yang lain. Nah, terkait yang pertama itu ya, yaitu luas kepemilikan, data menunjukkan ini data yang lama ya, tergolong ya di Indonesia itu petaninya petani burem gitu ya, beda dengan petani-petani di luar negeri seperti Cina gitu ya. Itu luas garapannya itu kurang dari 1 hektar. Itu bersensus 83. Apalagi sekarang gitu kan ya, apalagi sekarang karena sudah tergerus dengan pembangunan, terutama industri dan perumahan gitu. Itu otomatis lahan pertanian semakin hari semakin berkurang. Yang itu menyebabkan produksi pertanian di Indonesia tidak mencukupi kebutuhan dalam negerinya gitu. Nah, rata-rata petani di Indonesia itu memiliki lahan sekitar 0,98 hektar per petani gitu. Nah, tahun 2003 itu menyusut menjadi 0,7 hektar per petani gitu ya. Gitu. Bahkan di luar Pulau Jawa, petani hanya memiliki 0,3 hektar. Dan di luar Jawa ya memiliki tadi di Pulau Jawa ya 0,3 hektar. Dan di luar Jawa memiliki 0,8 hektar per petani. Karena memang di luar Jawa kan kata sehingga masih banyak lahan pertanian. Itu artinya petani itu hanya dianjurkan alih profesi, sementara masalah mendasarnya tidak terselesaikan gitu ya. Beberapa hal menjadi buah si malakama itu ya. Petani itu diminta produksi tapi lahannya tidak mencukupi gitu ya. Terus ya dari sektor yang lain juga misalkan pengaruh alih teknologi misalkan ya. Teknologi yang digunakan petani kita itu masih teknologi purba misalkan ya. Misalkan masih pakai kerbau gitu ya. Di negara lain sudah efektif sekali gitu ya. Misalkan pakai traktor gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai traktor, kita belum bisa memproduksi sendiri. Sudah seperti halnya Rusia misalkan. Nah, Rusia itu memiliki traktor yang bisa memproduksi sendiri. Jadi, industrinya jalan. Ketika industrinya jalan, pertaniannya pun dan aspek sistem yang lain pun jalan gitu. Biasanya sih seperti itu diikuti dengan renesan ya, khususnya dalam industri itu ya, bidang industri. Gitu. Terus ada beberapa juga tentang lahan tidur atau idle land ya. Nah, kadang-kala dijelaskan secara global saja, misalkan dengan memanfaatkan lahan tidur untuk memberdayakan masyarakat. Ya, yang tadi itu dibicarakan oleh teman-teman, misalkan
memanfaatkan lahan di rumah-rumah, di depan rumah, misalkan di pekarangan, gitu ya. Itu tanaminlah gitu. Nah itu sebenarnya dijelaskan secara global saja. Tapi secara umum di masyarakat ternyata itu pun hanya sekedar hanya bisa memenuhi kebutuhan individual saja gitu ya, tidak masyarakat secara umum gitu. Nah karena kita ini berbicara tentang nantinya menujunya ke Islam gitu ya, ada beberapa hal sih sebenarnya ya, hukum tentang lahan pertanian ya, yang saya tahu ini ada beberapa kitab ya. Salah satunya adalah dari Syekh Abdurrahman Al-Maliki ya, dalam kitabnya Asasiyah ya, Al-Iqtisadiyah Al-Muslah. Itu ada beberapa hal penting, ada 3 hal sebenarnya. Hukum kepemilikan lahan ya, atau milkiyah al-ard gitu ya. Terus ada hukum mengelola tanah pertanian atau istiqlal al-ard. Terus yang selanjutnya hukum mengelolakan lahan pertanian, yang tadi kalau nggak salah Pak Ahmad ya membicarakan tentang mengelolakan lahan pertanian atau takjir al-ard gitu. Nah itu mau dibahas sekarang atau gimana nih? Soalnya takutnya panjang nih. Ini menarik, kalau ini buat nanti aja, karena ini udah azan. Saya kaget ketika udah menyerma. Bentar. 10 menit lagi, Cianjur 10 menit lagi. Tuh, Ega, kenapa tuh udah makan korma? Udah buka, udah adan. Udah adan. Kayak ya. Boleh kepanjangan kayaknya mungkin cukupkan segitu aja dulu, nanti kita lanjutkan di waktu yang lainnya. Ya, makasih banyak Mas. Cerita banyak ya. Disampaikan ya terkait menghidupkan lahan yang tadi mungkin kepaksa jadi harus dipotong karena memang waktunya juga agak sempit ya. Tapi Mas Arief bisa nanti tenang aja, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nggak tahu nih minggu depan masih ada nggak ya, lihat situasi. Tapi terima kasih untuk Mas Arief juga ya, tadi sudah banyak insight juga. Dan teman-teman yang bergabung ini sudah mulai banyak yang berguguran. Ya, ada yang baru datang lagi sekarang, Aif. Betul, erek baralik ya, karek datang. Coba Aif, tolong ditunjukkan wajahnya. Baru datang, Masya Allah. Gak apa-apa lah, yang penting ini ya bisa gabung. Oke, teman-teman, Kang Wawan, aduh ini kok belum ada suaranya Kang Wawan ya? Lagi nugas kayaknya Kang Wawan Iya. Apa tadi? Kenapa? Mereka sebenarnya yang mungkin bisa banyak menambahkan tentang hal ini ya. Mereka itu. Tapi ini udah azan, ini teh kayaknya mah dicukupkan sekian dulu aja ya. Gimana teman-teman, ini karena menjelang azan juga ya. Pokoknya ya begitu lah merenangnya asal diskusi teh. Kita coba beropini. Saya jadi bingung oke ya ini apa namanya tuh karena ini waktu. Ya pokoknya intinya begini, dari kami dari penyelenggara lah ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini bisa menjadi pembuka untuk perjumpaan kita di hari-hari mendatang, insya Allah. Nanti diskusi akan kita lanjutkan dengan mengangkat tema lain yang insya Allah tidak kalah menarik ya. Mudah-mudahan. Kita kalau udah bulan Ramadan berakhir, biasanya kita ada di hari Rabu malam. Insya Allah ya, nanti mungkin akan ada informasi atau apalah. Baik, itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua, Mas Arief, Kang Ihsan, Kang Wawan, Kang Egawan, Kang Riki, Kang Aif, yang baru juga datang. Ini orang sibuk memang. Tadi juga ada teman-teman yang udah pada ini duluan, karena harus pergi. Tadi ada yang beli gas, ada yang beli siapin masakan, gitu ya. Ya, itu saja ya. Atur nuhun, ini saya sebetulnya sambil salam ya teh ya, tapi teka tinggal poek ya. Oke, atur nuhun sadayana. Tentu saja dengan hamdalah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, azan ieu mah ya enak. Ega antum batal.
Ya, assalamualaikum. Kayaknya saya kirim kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.